Jakarta memang tak lepas dari bencana banjir setiap tahunnya. Banjir yang terjadi tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Lantas, berapa total kerugian akibat banjir di Jakarta dari tahun 2020 hingga 2024? Banjir di Jakarta kembali terjadi pada awal Maret 2025, menggenangi puluhan RT dan menyebabkan ribuan warga terdampak. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu 2 Maret 2025, serta luapan Kali Ciliwung menjadi faktor utama yang memperparah kondisi. Hingga Selasa 4 Maret 2025, data menunjukkan genangan masih merendam 92 RT dengan ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 120 cm. Beberapa ruas jalan turut tergenang, menghambat mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Banjir yang terjadi di Jakarta telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, berbagai peristiwa banjir telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, baik dari segi materi maupun terganggunya aktivitas ekonomi. Pada awal tahun 2020, tepatnya pada 1 Januari, wilayah Jabodetabek dilanda banjir besar yang mengakibatkan kerugian signifikan. Berdasarkan laporan, banjir ini menyebabkan kerugian pada sektor retail yang mencapai 960 miliar rupiah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya toko retail yang tutup akibat banjir, serta hilangnya pendapatan masyarakat akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi. Kerugian ini dihitung berdasarkan jumlah toko yang terpaksa berhenti beroperasi, serta jumlah penduduk terdampak yang tidak dapat melakukan kegiatan belanja seperti biasanya. Setidaknya, tercatat ada 300 toko retail di Jakarta yang tutup akibat banjir, dengan estimasi pengeluaran masyarakat yang hilang sebesar Rp100.000 per orang dari 32.000 penduduk terdampak langsung. Mengutip dari Antara, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta, kerugian ekonomi akibat banjir di Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun. Jika tidak ada langkah mitigasi yang memadai, angka ini diprediksi dapat meningkat hingga Rp10 triliun per tahun dalam 1 dekade ke depan. Selain itu, terdapat juga kerugian ekonomi tidak langsung serta potensi kehilangan kesempatan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kerugian langsung. Besarnya nominal kerugian ini disebabkan oleh terganggunya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya mitigasi seperti normalisasi sungai terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta guna menekan dampak buruk akibat banjir. Banjir di Jakarta bukan hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan infrastruktur serta kehidupan jutaan penduduk di wilayah pantai utara Jawa atau Pantura Jawa. Fenomena land subsidence atau penurunan permukaan tanah di Pantura Jawa bervariasi antara 1 cm hingga 25 cm per tahun. Di sisi lain, kenaikan permukaan air laut berkisar antara 1 cm hingga 15 cm per tahun yang semakin memperparah risiko banjirop di beberapa lokasi. Wilayah Pantura Jawa memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan kontribusi sekitar 20,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Selain itu, wilayah ini juga menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 50 juta penduduk. Dengan adanya ancaman banjirop serta degradasi lingkungan yang terus terjadi, setidaknya 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus atau KEK, 28 kawasan peruntukan industri, serta 5 wilayah pusat pertumbuhan industri berpotensi terdampak jika tidak ada upaya mitigasi yang lebih baik. Koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, menjadi kunci dalam mencari solusi jangka panjang.